Pernah nggak kamu tuh ngerasa saat politisi atau pejabat bicara apapun soal visi misinya, kamu tuh justru ngerasa kayak curiga dan mikir berkali-kali. Alah mungkin ini pasti ada maunya lah, atau mungkin ini pasti mau korupsi dan lain-lain. Tapi ketika para influencer atau konten kreator yang bicara, kamu tuh langsung percaya dan bahkan kamu kadang merasa dia mewakili isi hati kita. Nah, ternyata fenomena ini tuh makin sering kita lihat, bukan cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dan pertanyaannya adalah, kenapa kita bisa percaya orang di media sosial dibandingkan dengan lembaga resmi atau politisi? Dan inilah yang disebut sebagai trust shifting, pergeseran kepercayaan dari institusi formal ke figur media sosial. Hari ini, kita akan membedahnya dengan sudut pandang psikologi massa dan juga komunikasi. Dan kita juga akan masuk pelan-pelan dari teori klasik sampai contoh-contoh yang mungkin sedikit agak modern. Lalu nanti di akhir kita akan melihat gimana dampaknya bagi politik dan juga kehidupan sosial kita. Disclaimer dulu, di sini aku bukan ahli psikologi dan aku juga bukan ahli komunikasi ya, tapi kalian bisa baca sendiri di deskripsi video kalau misalkan kalian pingin membaca. Sebelumnya terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe, dan jika kalian belum ada yang subscribe ya silahkan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya biar kalian dapat notif dari aku. Dan gak usah basa-basi ya, mari kita bahas. Jadi sebelum ada media sosial ya, sebenarnya fenomena ini tuh sudah ada di tahun 1956. Jadi ada dua peneliti bernama Horton dan juga Wall. Mereka itu memperkenalkan istilah parasocial relationship. Artinya adalah hubungan sepihak antara penonton dan juga tokoh media yang mungkin kita sekarang menyebutnya itu influencer gitu kan. Contohnya adalah orang dulu itu merasa sangat dekat dengan penyiar radio atau mungkin dengan bintang film. Padahal ya mereka tidak pernah saling mengenal. Namun ya kekurangannya kalau misalkan dulu kita bisa ngelihatnya di televisi dan radio. Dan saat itu juga punya batas atau mungkin artis itu hanya muncul di layar pada waktu tertentu aja. Lalu datanglah media sosial. Influencer itu bukan hanya muncul seminggu sekali, tapi setiap hari bahkan setiap jam mereka posting story, bikin vlog saat liburan, live streaming, dan masih banyak yang mereka lakukan. Nah di sini mungkin ketika mereka menyebut nama followers aja, membalas komentar atau mungkin menjawab DM-nya, itu menciptakan ilusi di penontonnya bahwa dia kenal aku dan dia peduli sama aku. Padahal ya hubungan itu tetap sepihak. Tapi di kepala kita seolah-olah hubungan itu terasa nyata. Inilah fondasi kenapa trust shifting itu bisa terjadi. Jadi antara rasa kedekatan yang sebenarnya ilusif tapi terasa personal. Dan dari sini pertanyaan kedua itu muncul. Kenapa kita percaya influencer daripada politisi? Ada 4 alasan utama yang sudah aku kategorikan ya. Yang pertama adalah kedekatan emosional. Jadi saat politisi bicara dengan bahasa formal, dengan pidato panjangnya, dan sedangkan influencer bicara dengan bahasa sehari-hari, dengan konyol dan bebas santai aja gitu kan ya. Kira-kira menurut kalian, mana yang kalian merasa dekat dan akrab dan kayak teman mungkin merasanya gitu kan? Aku yakin sebagian besar dari kalian akan menjawab influencer dibandingkan dengan politisi. Yang kedua adalah kredibilitas sumber. Teori komunikasi menyebut source credibility atau keahlian, kepercayaan, dan juga kesukaan. Contoh singkatnya adalah ada seorang dokter influencer bisa dipercaya bukan hanya karena dia dokter, tapi juga karena gaya komunikasinya yang enak didengar dan juga membumi. Sedangkan politisi mungkin pintar, tapi kalau terasa kaku juga kemungkinan kayaknya trustnya itu bakal turun. Itu menurutku ya. Dan selanjutnya adalah intensitas paparan. Jadi ya, kita tuh kadang lebih sering melihat mereka influencer daripada kita melihat sahabat kita sendiri. Psikologi sosial menyebut fenomena ini sebagai mere exposure effect. Semakin sering kita melihat sesuatu, semakin besar kemungkinan kita menyukainya. Dan terakhir adalah hubungan berbasis emosi, bukan logika. Kita tidak menimbang-nimbang data atau argumen rumit. Kita percaya karena kita merasa nyaman dan merasa ditemani atau mungkin terasa terwakili. Itulah kenapa alasannya influencer lebih dipercaya dibandingkan pejabat negara atau politisi. Fenomena ini tuh bisa kita lihat di banyak kasus.
Di Indonesia sendiri saat pandemi tiba ya, kampanye vaksinasi itu lebih berhasil ketika disuarakan oleh influencer atau selebriti. Sedangkan pemerintah bicara soal data medis dan kebijakan, tapi banyak anak muda justru lebih percaya ketika ada idola mereka yang membuat konten singkat. Dan itu lebih banyak yang nurut dibandingkan kayak pengumuman yang sifatnya formal. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, fenomena serupa terjadi saat pemilu. Dukungan selebriti atau artis-artis papan atas ya, entah itu di Instagram atau Twitter, itu bisa mempengaruhi perilaku pemilih mudanya. Dan di Korea Selatan juga ada yang namanya K-pop idol, itu juga seringkali ikut kampanye sosial seperti soal lingkungan atau mungkin soal kesehatan mental. Dan dampaknya juga sangat luar biasa. Karena mungkin fans itu merasa bahwa pesan itu datang dari orang terdekat. Lagi-lagi cluenya adalah orang terdekat. Semua contoh ini menunjukkan hal yang sama, yaitu trust shifting itu nyata adanya. Dan dia juga bisa mempengaruhi keputusan besar dalam kehidupan masyarakat atau sosial. Kalau dulu psikologi massa itu dibicarakan oleh tokoh klasik, dan salah satu contohnya mungkin kayak Gustav Le Bon di abad ke-11 ya. Jadi dia itu menggambarkan massa sebagai kumpulan orang yang emosional, mudah terpengaruh, dan kehilangan rasionalitas saat bersama-sama. Dan sekarang massa itu juga ada di dunia digital. Bukan di jalanan, bukan di alun-alun, tapi di kolom komentar, trending Twitter, atau bahkan siaran langsung di TikTok. Sifatnya sebenarnya sama, mudah terbakar emosional, dan bisa menyebar sangat cepat. Bedanya adalah massa digital itu tidak terikat ruang. Ia itu bisa lintas kota, lintas negara, dan bahkan lintas benua. Dan jika disimpulkan ya, influencer di sini berperan sebagai pemimpin massa digital. Satu tweet, satu video bisa memicu gelombang emosi yang viral ke seluruh dunia. Dan ternyata trust shifting itu juga punya sisi gelap dan fenomena ini tidak selalu dilihat indah. Pertama adalah resiko manipulasi. Dan bisa jadi ya, influencer itu dimanfaatkan oleh pihak tertentu, entah sadar atau tidaknya, untuk mengarahkan opini publik, dan mereka juga bisa jadi alat politik atau bahkan promosi yang terselubung. Terus kedua adalah kerapuan kepercayaan. Karena berbasis emosi, ketika influencer terlihat munafik, maka followers itu bisa saja kecewa besar. Dan mungkin kita bisa sering melihat kasus influencer diboykot karena mungkin dianggap menjual idealisme demi sponsor itu sendiri. Dan itu banyak banget sekarang sih. Dan terakhir ini yang sebenarnya menurutku cukup berbahaya ya, yaitu adalah fanatisme. Jadi ketika rasa percaya berubah jadi fanatisme, followers itu bisa menutup mata dari kesalahan idola mereka sendiri. Saat ini menurutku juga banyak orang-orang seperti ini. Mereka bahkan bisa menyerang siapa saja yang mengkritik, bahkan lebih loyal kepada influencer dibandingkan institusi resminya. Jadinya ya kayak seolah-olah nih ya, apapun yang dilakukan influencer tersebut, mau itu benar atau mau itu salah gitu kan ya, mereka akan tetap mendukungnya. Padahal ya belum tentu kan ya, karena kan kita nggak bisa memukul rata perihal itu kan. Terus kira-kira dari itu semua, artinya bagi kita itu apa? Jadi trust shifting itu punya dua wajah. Di satu sisi, ini tuh membuka ruang baru bagi suara publik. Kita bisa mendengar perspektif segar dari orang-orang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi di sisi lain, ini menuntut kita untuk lebih kritis. Jangan sampai kita percaya gitu aja hanya karena suka sama orangnya. Lagi-lagi menurutku fenomena ini adalah ujian. Apakah kita mampu menjaga keseimbangan antara kedekatan emosional dengan kemampuan berpikir kritis? Dan jika kalian masih bingung dengan jawaban atau mungkin penjelasanku di awal sampai sekarang ya, mungkin aku akan kasih kesimpulannya ya, biar kalian tuh mudah memahaminya. Jadi kenapa kita lebih sering percaya influencer dibanding politisi? Jawabannya ya adalah karena mereka itu hadir setiap hari, berbicara dengan bahasa kita dan menunjukkan sisi personal dan menciptakan rasa kedekatan. Dan itulah inti dari trust shifting, yaitu pergeseran kepercayaan dari institusi formal ke figur media sosial. Tapi jangan lupa, kedekatan itu bukan jaminan kebenaran. Apalagi di era media sosial saat ini, kita semua tahu dan harus menyadari bahwa kepercayaan adalah senjata paling tajam. Ia bisa membangun, tapi juga bisa menyesatkan. Maka tugas kita sebagai penonton itu bukan berhenti percaya, tapi belajar untuk percaya dengan kritis dan coba berpikir logika.
agar informasi apapun yang kita ketahui dan kita terima itu tidak kita makan mentah-mentah, karena hal itu juga sangat berbahaya. Dan itulah trust shifting ya. Dan maaf kalau misalkan penjelasannya kurang gimana gitu ya. Kalian sekali lagi kalian bisa membaca ini semua di deskripsi video. Di sini aku bukan pakar psikologi atau pakar komunikasi. Bukan berarti kalau aku menyampaikan kayak gini aku kayak mengakui bahwa aku pinter di situ. Itu bukan bidangku, tapi aku hanya bahasanya kayak sekarang kan lagi rame banget ya antara influencer A, B, C, D kayak mendukung politik si A, si B, si dan lain-lain. Aku nggak paham. Dan aku pengen membahas dari sisi lain aja karena pusing kalau misalkan setiap hari kita melihat berita-berita tentang demo dan lain-lainnya gitu kan. Ya aku pengen agak santai aja gitu ya. Ya mungkin itu aja ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus, dan silakan kalian komentar aja di bawah, dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye bye.